Partai Golkar akhirnya balik badan mendukung kadernya sendiri yakni Airin Rahmidiani setelah sebelumnya beberapa waktu lalu mengusung calon usungan dari Kim Plus yakni Andra Soni dan juga Dimiati Natakusuma. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Airin merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar. Lalu dinamika seperti apa yang menyebabkan Golkar sempat goyah untuk mengusung kadernya sendiri di kontestasi Pilgub Banten. Kami akan mendiskusikannya langsung bersama dengan bakal calon gubernur Banten dari Partai Golkar dan juga PDI Perjuangan dan beberapa partai non-parlemen lainnya, Airin Rahmidiani. Ibu, selamat siang ini. Ini sebentar lagi mau mendaftarkan ke KPUD Banten, begitu ya. Ini pertanyaan pertama saya, Bu. Bagaimana Ibu menggambarkan proses pencalonan Ibu sampai dengan hari ini? Mulai dari sempat jadi calon tunggal, kemudian sempat diberikan SK ke orang lain, kemudian sehari setelahnya langsung ke Ibu. Bagaimana Ibu menggambarkan proses ini? Ya, yang pasti sekitar 2-3 tahun yang lalu, Partai Golkar, DPP Partai Golkar meminta saya untuk turun ke lapangan dalam rangka untuk sosialisasi Pilkada Gubernur Banten. Dan Alhamdulillah sudah saya lakukan. Setelah itu ada Pileg, ditugaskan juga untuk maju di Banten 3. Alhamdulillah kita dapat 2 kursi dan Alhamdulillah dengan perolehan suara tertinggi di Partai Golkar. Dan juga waktu itu juga pemenangan dalam rangka Pilpres, dalam rangka sebagai ketua TKD bersama dengan teman-teman yang lainnya. Selesai Pilpres, selesai Pileg, langsung kembali switching untuk ke Pilkada Gubernur Banten dan waktu itu ada SK penugasan untuk mencari pasangan calon dan juga koalisi partai. Itu pun juga Alhamdulillah saya lakukan dengan beberapa hal yang memang tentu kita bekerja keras. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan banyak partai, bagaimana kita melihat sosok wakil yang harus saya berdampingan bersama-sama saya dan akhirnya ketemu titiknya yaitu dengan Pak Ade dan dari PDI Perjuangan. Dan skep juga sudah keluar pada saat Bapak Erlangga Hartarto maupun juga Bapak Ludwig sebagai ketua dan juga sekjen. Dan ada pergantian tentunya pengurus dengan adanya Munas dan juga ada pergantian pengurus. Saya memahami politik itu dinamis dan tentunya beberapa keputusan yang disampaikan kepada saya langsung walaupun pada saat pertemuan pun juga saya masih sangat berharap mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan yang Allah berikan sehingga B1KWK tetap kepada saya. Dan kami izin waktu itu untuk deklarasi karena sudah melihat waktunya sudah sangat dekat lagi dan ternyata bersyukur Alhamdulillah kami diizinkan untuk hadir dalam rangka untuk deklarasi dan pemberian surat keputusan untuk pengusungan saya dengan Pak Ade dari PDI Perjuangan yang hari Minggu lalu sudah dilaksanakan. Dan setelah itu pun juga berikutnya kami dipanggil oleh Ibu Megawati karena kalau di PDI Perjuangan untuk penyerahan B1KWK itu langsung oleh Ketua Umum yaitu Ibu Megawati dan saya Pak Ade pun juga hadir di sana. Dan bersyukur Alhamdulillah ternyata sekali lagi Allah sayang dengan saya dengan segala dinamikanya dan saya meyakini di dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan kemarin pun juga kami dipanggil untuk bisa mendapatkan B1KWK dari Partai Golkar. Tentu saya sangat bersyukur karena bagi saya sebagai seorang politisi banyak berkiprah di Partai Golkar mulai sebagai Ketua DPD Partai Golkar di tingkat Kota Tangerang Selatan, diminta untuk ikut dalam pengurusan DPP Partai Golkar zaman Pak Erlangga sebagai Ketua Umum KPPG bidang perempuan, berkeliling dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya melakukan konsolidasi partai terutama kaum perempuan, menghadapi kemarin pesta demokrasi 30% untuk kota perempuan maju di Pileg dari Partai Golkar itu kan berasa rumah sendiri. Jadi pada saat kemarin memberikan ya saya bersyukur Alhamdulillah ternyata keajaiban, pertolongan, kemudahan Allah itu ada dan nyata. Ya. Bu, setelah prosesnya cukup panjang, kemudian sempat ada dinamika, tadi Ibu bilang sempat diberikan ke pasangan lain, meskipun Ibu dalam hati juga tetap berharap. Apakah Ibu sempat merasa kecewa dengan rumah yang Ibu sebut rumah begitu? Ibu sudah bekerja selama 2 tahun, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, kemudian tiba-tiba di penghujung hampir gongnya malah diberikan ke orang lain. Sempat kecewa, Bu? Sebagai manusia pasti ada. Manusiawi betul bahwa kalau saya nggak kecewa malah aneh kan gitu. Tapi yang pasti ada. Cuman saya memahami walaupun sedikit dan banyak tidak paham juga gitu. Tetapi ya mau gimana lagi namanya politik dinamis. Dan kami tetap optimis dan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung saya tanpa dan dengan dengan Golkar pada saat itu. Dan terima kasih Pak Ade dan semuanya yang terus memberikan kesempatan. Karena bagi saya saat kemarin kalau saya berhenti bagaimana dengan relawan, bagaimana dengan masyarakat
yang hampir 2 tahun lebih membantu saya, memberikan keyakinan dan menggantung harapan kepada saya untuk bisa bagaimana aspirasi yang sudah saya lakukan. Tadi saya baru cek ternyata alhamdulillah sudah 1.400 desa yang saya datangi langsung dari 1.552 desa dan kelurahan dalam banyak catatan. Jadi kalau saya berhenti rasanya seperti apa. Jadi akhirnya saat itu saya istikharah, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya dan kakak saya dan semuanya. Kita bismillah aja waktu itu, la haula wala quwata illa billah, bersama-sama dengan Pak Ade dan PD Perjuangan untuk melaju, berlayar, ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur, dan alhamdulillahnya ternyata juga Golkar memberikan B1 KWK kepada saya. Ibu, kalau berlanjut sebenarnya soal dinamika, ini kan ada anggapan bahwa yang seharusnya Ibu adalah calon tunggal, calon yang dipertimbangkan di Partai Golkar, kemudian ada intervensi dari pihak luar karena Golkar tergabung dalam Kimples, sehingga ada desakan Golkar untuk tetap bergabung ke Kimples, sehingga pilihannya tidak jatuh ke Ibu di Banten awalnya begitu. Ini bagaimana sebenarnya Ibu melihat ini? Apakah memang benar Golkar tersandra begitu di Banten? Politik dinamis. Yang pasti saya tidak DPP tidak pernah menyampaikan, membicarakan mengenai apa yang menjadi latar belakang. Tapi yang pasti sulit sepertinya untuk bisa B1 KWK diberikan kepada saya. Walaupun sebetulnya skep sudah keluar pada saat Pak Erlangga dan Pak Ludwig. Karena baru juga masa peralihan, ada adaptasi dan yang lainnya. Saya memahami di mana secara di tingkat pusat mungkin ada kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Erlangga dalam yang hal ini dilakukan oleh Ketum Bahlil. Jadi pada saat itu pun juga kami tidak mungkin bisa memaksakan, karena bagi kami politik itu dinamis, tapi tetap saya berharap dan berdoa mudah-mudahan ada keajaiban yang Allah berikan, dan kami memahami apa yang menjadi keputusan DPP Partai Golkar saat itu, tetapi juga saya meminta izin pemahaman dari DPP Partai Golkar dan minta izin bahwa saya akan tetap berlayar bersama dengan Pak Ade dan PDI Perjuangan, dan itu pun juga diizinkan. Oke, berarti ketika momen sebelum deklarasi dengan Pak Ade yang waktu itu hanya mengantongi dari PDI Perjuangan, restu dari PDI Perjuangan, sudah komunikasi juga dengan Ketum Bahlil begitu? Sudah. Ibu menyampaikannya seperti apa, Bu? Apakah karena saya merasa dan tertib ditinggal oleh rumah saya sendiri, maka saya mencari perahu lain atau seperti apa? Enggak, jadi pada saat itu memang sudah keputusan. Pada saat putusan, waktu dulu juga sebetulnya sudah. Waktu zaman dulu itu, waktu skep keluar, kami minta izin untuk bisa deklarasi. Tetapi pada saat itu disampaikan, nanti dulu Bu Airin, kita beresin dulu Jakarta sama Jawa Barat. Oh iya Pak, siap. Waktu itu saya tunggu juga kan, ternyata ada kejadian kan, peralihan kepengurusan. Dan setelah itu tetap kita berjalan pada saat itu. Dan ternyata ada keputusan MK yang menyebutkan bahwa kita bisa thresholdnya turun. Nah pada saat itu juga saya menyampaikan bahwa kami akan mendapatkan rekomendasi surat dari PDI Perjuangan dilakukan secara terbuka dan juga untuk deklarasi. Saya waktu itu minta izin untuk melakukan deklarasi dan juga untuk menerima skep dari surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, dan itu pun juga diperbolehkan. Namun masih dalam posisi saat itu kami diberitahu bahwa sepertinya B1 KWK tidak bisa diberikan kepada saya. Ya saya sih masih tetap berdoa, karena sampai dengan pendaftaran kan semua bisa berubah. Jadi tetap saya berdoa aja, mudah-mudahan walaupun kemarin saya dapat kabar sudah diberikan juga setelah deklarasi. Ya mau gimana lagi, tetap aja kita harus jalan, karena sekali lagi bahwa apa yang saya lakukan bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi juga bagaimana harapan-harapan masyarakat di Banten yang sudah disampaikan kepada saya maupun kepada Pak Ade ini harus dilakukan. Jadi kalau berhenti hari ini, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan kepada teman-teman relawan yang sudah 2 tahun lebih membantu saya, meyakini saya dan meyakinkan saya untuk kita bisa ikut dalam kontestasi pilkada dalam rangka kita masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi harapan masyarakat dengan kewenangan yang kita punya untuk kebermanfaatan. Bu, setiap saya liputan di Partai Golkar, kemudian saya tanya kabarnya gimana Banten, selalu dibilang Banten adalah wilayah sensitif. Karena ini adalah pintu dibilang ya, pintu celah retaknya Kimples sebenarnya di Banten. Nah, isu awal retaknya itu saya mau konfirmasi ke Ibu. Apakah memang sebelumnya awalnya itu adalah ada usulan dari Kimples, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat Kimples untuk memasangkan Ibu dengan Andra Soni, kemudian partai Anda menolak, baru kemudian Ibu diminta untuk mencari wakilnya sendiri. Itu seperti apa, Bu? Saya ingin meluruskan, kejadiannya nggak seperti itu. Jadi sekali lagi ini ada miskomunikasi. Jadi saya ingin meluruskan bahwa
di Golkar itu ada tahapan. Ada tahapan Mei ada survei yang pertama, Juli ada survei kedua, di situ baru memutuskan bahwa Partai Golkar akan berkoalisi dengan siapa berdasarkan hasil survei, beberapa pertimbangan dan juga yang lainnya. Dan nanti insya Allah Agustus setelah pendaftaran pun juga kita akan disurvei lagi dalam rangka hasil survei itu untuk membuat strategi pemenangan di tanggal 27 November. Saya taat terhadap hal tersebut karena sebagai kader Golkar harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku dan tidak mungkin keputusan itu dilakukan oleh saya sendiri ataupun juga oleh DPP. Ya pasti DPP pasti akan berembuk dan berdiskusi bagaimana untuk bisa memutuskan. Jadi Juli baru keputusannya. Saya dapat skep pun juga itu di akhir Juli awal Agustus. Jadi Golkar itu tidak mungkin bisa memutuskan dalam waktu singkat, tetapi pasti berdasarkan banyak pertimbangan dan juga yang lainnya. Ya. Di tanggal 26, Ketum Bahlil mengumumkan SK diberikan kepada Andra Soni Dimyati, kemudian sehari setelahnya kepada Ibu begitu. Ada sejumlah pihak yang menilai bahwa adanya perpindahan sikap ini dikarenakan Ibu digosipkan mau berpindah partai, Bu. Nah itu benar gak, Bu? Apakah karena memang adanya perpindahan arah angin ini karena Ibu menyatakan karena tidak didukung saya izin berlayar lewat partai lain misalnya atau Mbak Diana jangan nanya sama saya. Nanya ke siapa harusnya, Ibu? Nanya sama yang Pak Ketum, Ketum Bahlil, tanya sama teman-teman DPP. Tapi Ibu ada minat nggak, Bu? Karena kan kalau kita kutip nih waktu ketika Ibu datang ke DPP PDI Perjuangan diberikan B1 KWK itu Bu Mega dengan apa ya Bu, dengan bersemangatnya gitu ya, menyebut nama Ibu, kemudian viral begitu di media sosial, kemudian juga meminta Ibu untuk menggunakan baju merah hitam. Nah itu tanggapan itu Ibu anggap serius atau seperti apa, Bu? Ya, yang pasti saya melihat dan dari dulu kan saya suka bilang salah satu figur sosok idola ataupun yang menjadi motivasi buat saya di perempuan di politik itu adalah salah satunya dari Ibu Mega. Ibu Mega presiden pertama, nggak ada kan hari ini sampai dengan hari ini presiden perempuan di Indonesia. Yang keduanya sampai hari ini loh, dari dulu sampai hari ini beliau mampu memimpin sebuah organisasi politik yang sangat besar, yaitu PDI Perjuangan dengan cara gaya kepemimpinan beliau. Karena pengalaman saya memimpin itu adalah seni. Nah, ini pun juga bagian dari seni memimpin beliau. Saat saya hadir, beliau menegur, bukan menegur ya, sebagai kasih sayang orang tua. Karena saya pun juga ibu dari 2 anak saya, ibu dari masyarakat di Tangsel yang dinamikanya luar biasa. Jadi pada saat kemarin saya di ruangan juga merasa bahwa ini kasih sayang ibu terhadap saya, perempuan harus tegas, perempuan harus punya sikap, harus punya perikemanusiaan, harus turun ke lapangan, memahami kondisi, bagaimana kita harus bisa, itu kan bagian dari kasih sayang seorang ibu terhadap saya. Kalau persoalan pakai baju hitam atau merah, karena di situ lingkungannya PDI pakai baju merah hitam, ya mungkin saya harusnya pakai baju itu juga, karena saya kan pakai bajunya merah putih. Saya pikir ya yang ada aja waktu itu kata ditanya harus pakai baju batik nuansa merah, ya udah saya pakai itu aja. Tapi kan mungkin ke depan juga bagian dari untuk menghormati sebuah rumah, tentunya bagaimana kita harus menggunakan pakaian ataupun yang lainnya. Oke, tapi berarti ajakan Bu Mega itu tidak Ibu telan bulat-bulat bahwa artinya Airin harus masuk PDI Perjuangan begitu? Mbak mungkin nggak datang ya waktu acara saya waktu acara dari live-nya nih. Karena mungkin teman-teman nih kadang-kadang wartawan media kadang nge-zoom-nya berbeda kan, kadang angle-nya kita kayak lagi meluk padahal nggak kena kan. Nah itu kan mungkin itu ya. Jadi persepsi itu akan berbeda saat dari sudut mata yang mengambil dan yang lain. Tapi saya merasakan secara langsung apa yang dilakukan oleh Ibu itu adalah sebuah kasih sayang seorang ibu terhadap kita putra-putrinya di situ. Bukan cuma saya aja, semuanya juga sama. Ditanya satu-satu Pak Loli dan yang lainnya. Dan apa yang disampaikan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah pada saat deklarasi bahwa PDI Perjuangan tetap komitmen, konsisten mendukung saya dan Pak Ade maju pilkada gubernur ada atau tanpa ada partai lain, karena secara threshold berdasarkan putusan MK kan sudah bisa. Dan alhamdulillah bersyukur ada partai buruh, ada partai umat, ada partai yang lainnya yang di luar non parlemen juga kan membantu kita. Itu menjadi daya dorong yang luar biasa, yang sebelumnya pun juga mereka sebelum ada keputusan MK sudah membantu saya secara struktur jaringan dan yang lain. Contoh Partai Buruh sudah membantu saya sebelum putusan MK itu ada. Jadi disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah untuk komitmen dan konsisten. Tapi bercandaan juga kan, kalau mau masuk ya nggak apa-apa, bukan bercandaan ya, mungkin ya serius namanya juga, namanya teman-teman di
apa ya, komunikasi politik kan, ada bahasa ya, kalau mau gabung silahkan. Itu juga lah ya, Bu, itu juga disampaikan oleh Pak Ahmad Sarah. Kalau Bu Airin mau gabung, mangga silahkan, kita senang sekali gitu. Kemarin Ibu juga kan berbicaranya teman-teman dari Partai PDI Perjuangan juga dalam ruangan itu juga sama menyampaikan hal tersebut. Sama hal dengan Pak Ade kemarin datang ke Golkar kan dibilang, ayo Pak Ade kalau mau ganti baju silahkan aja gitu kan. Waktu kemarin juga sama aja. Meskipun kemarin Pak Ade tetap pakai baju merah keringnya itu ya, Mbak Diana ya? juga ntar saya ajakin mau masuk Golkar yuk. Waduh, iya. bisa nih ya. Iya, kita seneng aja. Nanti ikut yang 30% kota perempuan buat pileg. Waduh, udah langsung diajak langsung sama Bu Airin nih. Bu, tapi di momen itu sempat kaget nggak sih Bu? Karena kan saya nggak di ruangan nih Bu. Nah itu sempat kaget nggak dipanggil sedemikian rupa sama Bu Mega, Airin, lala segala macam, kemudian diberikan tugas lagi kan Bu soal stunting dan lain sebagainya. Itu di momen itu apa yang respon Ibu tuh apa? Apakah justru merasa tadi Ibu merasa senang, bangga karena di-mention oleh Ibu Mega, atau seperti apa Bu Airin? Yang pasti sebagai seorang anak senang, berarti disayang sama ibunya. Diingat karena, lah gitu ya Bu, diingat sama ibunya. Dan apa persoalan tentang stunting, perhatian terhadap anak yatim, turun ke lapangan kan itu memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin pada saat kontestasi pilkada, saat kampanye, dan saat setelah kita dilantik atau mendapatkan amanah sebagai kepala daerah, nggak boleh juga berhenti. Jangan pas lagi kampanye sibuk, turun ke lapangan, giliran udah jadi, nggak turun, kan nggak boleh juga, harus turun. Karena memastikan, pengalaman saya 10 tahun di Tangerang Selatan, memastikan bahwa program kegiatan yang kita lakukan berdasarkan visi misi, tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dilakukan, karena sebagai seorang kepala daerah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa birokrasi berjalan secara efektif dan efisien, ada kebermanfaatan dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, Bu, kalau bicara soal Pilgub Banten, sebenarnya kan selain, memang hari ini pendaftaran, tapi kan saya sebagai warga Banten, Bu, sudah melihat nih, saya di Kota Tangerang, Bu. Jangan lupa ya. Iya. Langsung kampanye. Di Kota Tangerang. Nah ini melihat sebenarnya ada sejumlah nama yang potensial. Selain Bu Airin, ada nama Pak Arief Wismansyah, ada Wahidin Halim, Rano Karno juga sebenarnya masuk ladar. Tapi dengan adanya Kim Plus ini, apakah kontestasi menjadi landai, Bu? Karena kan setelah sudah ada pengumuman Dimyati Natakusuma, Bang Andra Soni, ini semuanya berkumpul jadi satu. Ini menurut Ibu kompetisi akankah menjadi landai Bu nanti di Pilgub Banten? Saya rasa enggak ya, karena pilkada itu kan membuka ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Untuk menentukan pilihannya secara langsung, dan 2 bulan lebih ini bagaimana saya dan Pak Ade memastikan Mbak Diana sebagai warga Kota Tangerang, ada teman-teman di 4 kabupaten dan 3 kota yang lainnya, memastikan datang ke TPS dan tentunya untuk bisa memilih dan mencoblos saya dan Pak Ade tentunya. Sehingga akhirnya mayoritas masyarakat di Banten bisa memilih saya dan Pak Ade, kita dinyatakan menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Jadi bukan sesuatu yang landai atau tidak, bagaimana kita meyakinkan terus, dan setelah jadi juga tetap nggak boleh berhenti untuk terus menyapa masyarakat. Oke, terakhir Bu, di berbagai survei kan Bu Airin memang unggul, kemudian ketika dipasangkan dengan Pak Ade juga unggul begitu. Tapi seberapa optimis seorang Airin Rahmidiani melawan koalisi dalam tanda kutip yang sudah mendapatkan restu presiden terpilih Prabowo Subianto? Saya meyakini Pak Prabowo merestui semuanya. Apalagi di dalam ulang tahun PAN kan beliau menyampaikan, dan saya meyakini beliau orang yang sangat bijak menjadi seorang pemimpin bagi semua kalangan dan golongan. Tapi yang pasti tentunya survei itu adalah sebagai alat indikator bahwa apa yang sudah kita lakukan, itu sesuai dengan targetan. Dan sekali lagi survei adalah survei hari ini, sedangkan pilkadanya 27 November. Jadi yang pasti kita nggak boleh lengah, terus turun ke masyarakat, sentuh hati masyarakat, dan pastikan bahwa masyarakat mengenal kita, memahami kita dengan segala kekurangan kelebihannya, dan mengetahui apa yang menjadi janji-janji kampanye kita, visi misi kita untuk kita lakukan, sehingga masyarakat memiliki keyakinan untuk memilih saya dan Pak Ade. Baik, terima kasih waktunya sama-sama, Mbak Airin Diana, Rahmidiani sebelum mendaftar ke KPU. Salam sehat, sampai jumpa sama-sama, Ibu. makasih Mbak Diana, sama-sama. Demikianlah interview kami dengan bakal calon gubernur Banten dari Partai Golkar dan juga diusung oleh PDI Perjuangan, Airin Rahmidiani.